Ya, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi bilangan berpangkat. Ya, kita masuk ke materi bilangan berpangkat. Bentuk umum bilangan berpangkat itu adalah A pangkat N, di mana A itu sebagai bilangan pokok dan N itu sebagai eksponen atau bilangan pangkat. Dan kita tuliskan A kali A kali A, yang artinya A itu kita kalikan sebanyak N kali. Ya, sebanyak N kali. Sebagai contoh, kita langsung ke contoh. Contoh perpangkatan adalah 3 pangkat 2. Artinya perkalian 3 sebanyak 2 kali. 3 kali 3 sama dengan 9. Minus 3 dipangkatkan 2. Oke, ada tanda kurung, artinya minusnya pun ikut dipangkat 2. Maka hasilnya adalah 9. Bagaimana dengan contoh ketiga? Minus 3 dipangkat 2. Beda contoh kedua dan ketiga adalah contoh ketiga tidak ada dalam kurung. Artinya yang dipangkat 2 kan hanyalah si 3-nya. Berarti hasilnya adalah minus 9. Oke, contoh yang lain. Jika ada contoh seperti ini, anak-anak ingat kalau ada tanda kurung, maka yang pertama sekali diselesaikan adalah yang di dalam kurung. Negatif 9 ditambah dengan 6 sama dengan negatif 3. Berarti hasilnya adalah negatif 3 dipangkatkan dengan 3. Maka sama dengan negatif 3 dikalikan sebanyak 3 kali. Ingat, kalau bilangan negatif berjumlah ganjil, maka hasilnya pun negatif. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali ke sifat-sifat pemangkatan. Sifat-sifat pemangkatan pada umumnya ada 3. Yang pertama, sifat pemangkatan pada perkalian. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Dan yang kedua itu adalah sifat pemangkatan pada pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya kita kurangkan. Ingat ya, bilangan pokoknya masih sama. Ketiga, pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan, M kali N. Oke anak-anak, kita langsung saja bahas satu persatu. Yang pertama yang kita bahas adalah sifat pemangkatan pada perkalian. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ingat ya anak-anak, bilangan pokoknya harus sama. Jika sama, maka pangkatnya kita jumlahkan. Oke, pangkatnya kita jumlahkan, langsung kita ke contoh. Contoh 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Ya, bilangan pokoknya sudah sama ya, sama-sama 5. Maka pangkatnya kita jumlahkan. Pangkatnya yang mana? 2 dan 3. Maka 5 pangkat 2 tambah 3 sama dengan 5 pangkat 5. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang lain. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 7 dikali 2. Nah, ingat bilangan pokoknya sama. Kalau dia 2 berarti pangkatnya berapa? 1. Maka kita tuliskan 2 pangkat 2 tambah 7 tambah 1. Sama dengan 2 pangkat 10. Oke, kita lanjutkan lagi. Pada pembagian, kita masuk yang kedua, sifat pemangkatan pada pembagian. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Jadi kalau dia dalam pembagian, pangkatnya kita kurangkan. Sebagai contoh, 5 pangkat 8 dibagi 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 8 kurang 2. Oke, nah pangkatnya dikurangkan, maka sama dengan 5 pangkat 6. Oke, kita lanjutkan kembali ke contoh yang lain. 2 pangkat 12 dibagi 2 pangkat 4 dikali 2. Nah, ini sudah ada 2 operasi hitung. Kita selesaikan yang pertama, yaitu pembagian dulu. Berarti 2 pangkat 12 dikurang 4. Oke, setelah itu kita tambahkan dengan 1 karena ada perkalian. Dengan 2 pangkat 9.
Oke, sekarang kita lanjutkan kembali ke yang ketiga. Pangkat dipangkatkan kembali, ya. Pangkat dipangkatkan kembali, maka pangkatnya kita kalikan. Pangkatnya kita kalikan A pangkat M kali N. Sebagai contoh, 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3. Berarti sama dengan 4 pangkat 2 dikali dengan 3. Maka sama dengan 4 dikali dengan 6. 4 pangkat 6. Contoh yang lain, 8 pangkat 10 dibagi 8 pangkat 4. Pangkatkan dengan 3 sama dengan 8 pangkat 6 dipangkatkan dengan 3. Ya, kita ingat ya bahwa kalau pembagian itu pangkatnya kita kurangkan. Kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. Berarti 8 pangkat 6. Lalu kita pangkatkan lagi dengan 3. Berarti nanti hasilnya dipangkatkan kembali. Maka pangkatnya dikalikan. Maka sama dengan 8 pangkat 6 kali 3. Berarti 8 pangkat 6 kali 3 sama dengan 8 pangkat 18. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan untuk contoh yang berikutnya. Tentukan nilai N. Tentukan nilai N dari 8 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat N. Nah, ingat anak-anak, ketika kita menyamakan ruas kiri dan ruas kanan, berarti kita perhatikan bilangan pokoknya harus sama. Di kiri 8, di kanan 2. Berarti kita harus ubah yang di sebelah kiri supaya bilangan pokoknya 2. 2 pangkat berapa hasilnya? 8. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 5. Maka sama dengan 2 pangkat N. Oke. Sekarang pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. 3 kali 5 sama dengan 15. Sama dengan 2 pangkat N. Berarti N-nya sama dengan berapa? Ya, N-nya sama dengan 15. Oke, anak-anak, itu adalah contoh yang kedua. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Jika ada soal seperti ini, 81 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat N, maka kita harus mengubah semua bilangan pokoknya harus 3. Berarti yang mana kita ubah? Yang 81. 81 itu sama dengan 3 pangkat berapa? Ya, 81 sama dengan 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah, ingat kalau dia pembagian maka pangkatnya dikurangkan. Maka sama dengan 3 pangkat 4 kurang 2 sama dengan 3 pangkat N. Maka 3 pangkat 4 kurang 2 itu sama dengan berapa? Ya, pangkat 2. Maka 3 pangkat 2 sama dengan N. Berarti sudah jelas ya, kelihatan bahwa N-nya sama dengan 2. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ingat, sifat umum pada pemangkatan itu tadi ada 3 yang dipaparkan. Ada pada perkalian, pada pembagian, dan pangkat dipangkatkan. Kalau tadi sifat pemangkatan pada perkalian, berarti pangkatnya kita jumlahkan. Jika pada pembagian, pangkatnya kita kurangkan. Dan jika pada pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya kita kalikan. Dengan catatan, bilangan pokoknya harus sama atau bilangan dasarnya harus sama. Ya, oke anak-anak, sampai di sini dulu. Anak-anak boleh menambahkan materi hari ini dari modul yang telah Ibu berikan di hari-hari sebelumnya. Dan jika masih ada hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di dalam Google Classroom.
Untuk soal akan Ibu lampirkan terpisah. Anak-anak silakan mengerjakan di buku latihan masing-masing dan silakan diunggah pada Google Classroom-nya. Jangan lupa untuk selalu klik diserahkan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih buat waktunya dan biar kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak, selamat siang.